Ya, shalom teman-teman yang terkasih. Malam hari ini kita bicara tentang satu tema, menantikan atau menanti yang dijanjikan. Menanti yang dijanjikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu persis bahwa sebenarnya cerita tentang atau apa yang Tuhan janjikan itu sudah terjadi di Kejadian 3 ayat 15. Ketika saudara-saudara yang terkasih, setan dengan segala macam propagandanya menggoda Hawa, dan Hawa kemudian menawarkan kepada Adam, dan mereka memakan pengetahuan tentang baik dan jahat itu, saudara-saudara yang terkasih. Lalu kemudian ular dikutuk, dan kemudian Tuhan berkata di sana bahwa dia akan bermusuhan dengan keturunan dari wanita ini. Saudara-saudara yang terkasih, keturunan wanita ini akan meremukkan kepala ular, dan ular akan mematuk tumitnya. Dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, manusia begitu jahat dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Lalu kemudian alhamdulillah satu keluarga yang namanya Nuh, kita tahu dengan bahtera itu, saudara-saudara yang terkasih. Lalu kemudian manusia seperti dipunahkan dari bumi ini, hanya Nuh dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dan istri dari anak-anak, saudara yang terkasih. Tetapi Kejadian pasal 11 kita diperlihatkan kepada pembangunan Menara Babel. Manusia semakin, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, angkuh sedemikian rupa, saudara-saudara yang terkasih. Lalu Kejadian pasal 12, Allah berjanji mengambil satu keluarga yang namanya Abraham, supaya dari keluarga ini manusia terus memuliakan Tuhan. Tapi sejarah membuktikan bahwa bangsa adalah bangsa yang keras kepala, bangsa yang susah untuk diatur, saudara-saudara yang terkasih. Itulah sebabnya kemudian Allah kemudian tidak bicara ya di dalam waktu lama sekali, 400 tahun yang namanya silent period, masa sepi, di mana Tuhan tidak bicara. Lalu kemudian satu ketika kita tahu bahwa gembala-gembala datang kepada malaikat di Lukas pasal yang kedua. Tetapi saya tertarik untuk melihat bagaimana untuk menantikan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Maka mari buka Lukas pasal yang pertama. Saudara akan melihat orang-orang ini adalah orang-orang yang menantikan Tuhan dan dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Pada kali pertama dikatakan bahwa saudara-saudara yang terkasih di ayat yang kelima Lukas 1, pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara, rupanya untuk menantikan kedatangan Tuhan, salah satu yang harus kita periksa atau siapkan adalah menjaga diri kita supaya benar dan tidak bercacat. Nuh, saudara-saudara yang terkasih Tuhan, Alkitab berkata bahwa Nuh itu hidup benar dan tidak bercela karena dia bergaul akrab dengan Tuhan. Saya percaya hidup kita akan didominasi oleh sesuatu yang akrab dengan kita. Sudah 1 tahun lebih ini kita dicengkeram oleh ketakutan. Orang takut dan cenderung ketakutan, saudara-saudara yang terkasih, untuk apa yang dinamakan COVID-19 ini. Memang para ahli juga berkata bahwa mereka belum tahu ini seperti apa dia nanti. Kita katanya jangan sampai ada gelombang ketiga, saudara. Tapi saya selalu bilang sama diri saya, pokoknya ngatur protokoler kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan semuanya. Lebih daripada itu, Tuhan yang berkehendak dalam hidup. Kakak saya tahun lalu meninggal karena COVID, saudara-saudara yang terkasih. Dan saya selalu bilang begini, orang yang meninggal itu bukan berarti Tuhan gak sayang sama mereka. Tapi waktu mereka dengan Tuhan sudah selesai. Nah, sekarang kita yang masih hidup, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mau supaya kita hidup lebih baik lagi. Dan kita bisa buat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya saya percaya bahwa persekutuan gereja, apa saja perkumpulan anak-anak Tuhan ada. Bukan semata-mata gaya-gayaan, bukan semata-mata untuk show off, bukan semata-mata saudara yang terkasih dalam Tuhan pamer diri, bukan semata-mata saudara-saudara yang terkasih untuk saingan dengan gereja lain, dengan persekutuan lain. Tetapi persekutuan atau gereja berdiri supaya menjadi kepanjangan tangan dan Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah datang, betul ya? Sudah datang untuk kali yang pertama, dia sudah datang, saudara-saudara yang terkasih.
Jadi kita bukan menantikan kedatangan Tuhan untuk lahir di kandang hina, tapi kita menantikan Tuhan untuk datang kedua kalinya. Nah, itu yang apa yang harus kita persiapkan. Menantikan yang dijanjikan, maka yang pertama, saudara yang terkasih, hidup kita harus didapati benar. Hidup kita harus didapati benar. Kalau apa yang kita, kata orang, apa yang kita kerjakan itu tergantung dari apa yang kita pikirkan. Dan apa yang kita pikirkan itu tergantung dari apa yang kita percayai. Sekali lagi, apa yang kita kerjakan itu tergantung dari apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita pikirkan itu tergantung dari apa yang kita percayai. Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat, kita pikirkan betul bahwa dia memang betul-betul juru selamat, maka juru selamat atau Tuhan yang sebagai juru selamat itu harus kemudian menjadi juru selamat orang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, menantikan sesuatu itu adalah mendebar-debarkan sekaligus. Pertanyaannya, apakah itu bisa ada atau tidak? Ketika kita diserang oleh corona itu, maka vaksin adalah kerinduan semua orang waktu itu, ya, supaya kekebalan tubuhnya menjadi kuat. Sekarang katanya sudah vaksin yang kita sudah rata-rata vaksin yang kedua, sekarang sudah vaksin yang ketiga, bahkan sudah vaksin yang keempat. Saudara-saudara yang terkasih, ada saya baru pulang dari Lampung hari Minggu dan saya mendengar dari seorang pengusaha, teman-temannya, dia sudah vaksin yang keempat kali katanya. Waduh, saudara-saudara yang terkasih, kenapa demikian? Memang karena jujur kita semua takut untuk mati, saudara-saudara yang terkasih, lebih cepat. Itu jujur kita semua akan, padahal kita semua akan ke sana. Nah, pertanyaan pentingnya adalah untuk apa kita hidup, saudara-saudara yang terkasih. Dan Elizabeth dan Zakaria suaminya, saudara-saudara yang terkasih, mereka jaga benar hidup mereka, dan hidup yang dijaga, hidup yang dipelihara, hidup yang dibangun takut dan hormat kepada Tuhan. Maka saya percaya hidup seperti itu yang Tuhan mau pakai. Jadi dalam menantikan kedatangan Tuhan, jaga hidup kita supaya betul-betul benar, sehingga Tuhan akan memakai hidup kita. Saya yakin dan percaya tidak ada orang yang bodoh, tidak ada orang yang tidak bisa, tidak ada orang yang tidak mampu, sebab kalau bersama dengan Tuhan, saudara, yang dianggap bodoh oleh dunia bisa mempermalukan. Karena itu saya percaya anak-anak Tuhan tidak ada yang bodoh. Kalau kita membiarkan Roh Allah memimpin hidup kita, maka ada banyak karunia-karunia rohani yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga dalam hidup kita menjadi orang yang maksimal. Dalam menanti, saudara-saudara yang terkasih, akan kelahiran Tuhan Yesus, maka Zakaria dan istrinya Elizabeth, mereka menjaga diri mereka sedemikian rupa, sehingga akhirnya Tuhan memakai mereka. Apa yang Tuhan lakukan adalah, saudara-saudara yang terkasih, Elizabeth, saudara-saudara yang terkasih, diberikan kepercayaan untuk mengandung. Padahal Elizabeth punya dua ketidakmungkinan untuk dia bisa mengandung. Yang pertama, dia sudah tua, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara yang sudah tua secara medis, saudara, dia tidak bisa lagi punya anak. Yang kedua, dia mandul. Tua dan mandul, dua keadaan yang kesimpulannya nggak bisa punya keturunan. Betul? Orang mandul saja, nggak usah tua, mandul saja nggak bisa punya keturunan. Ini dia punya dua ketidakmungkinan untuk punya keturunan. Tua dan mandul, mandul dan tua. Itulah sebabnya ketika malaikat bilang sama Zakaria bahwa Elizabeth istrimu akan mengandung, dia nggak percaya. Akhirnya dia menjadi bisu. Kadang-kadang saya pikir kalau di gereja, di persekutuan, bagus juga itu kalau Tuhan pakai cara yang sama itu. Pendeta lagi khotbah, ada yang nggak percaya. Begitu keluar salaman, dia oh ketahuan lo nggak percaya. Tapi Tuhan nggak pakai pola itu lagi ya, saudara-saudara yang terkasih. Nah, teman-teman yang saya kasih di dalam Tuhan, lalu Elizabeth, Zakaria ini dia menjadi bisu, saudara-saudara yang terkasih. Nah, waktu Elizabeth kemudian mengandung, waktu dia mengandung di 6 bulan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, malaikat datang, kita tahu percakapannya, saudara, atau kepada Elizabeth, kepada Maria, saudara-saudara yang terkasih. Kita ngerti percakapan di Lukas pasal yang pertama itu,
saudara, percakapan antara pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Waktu malaikat datang dan bilang sama Maria, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malaikat itu berkata begini kepada Maria, salam hai engkau, ayat Lukas 1 ayat 28. Salam hai engkau yang dikurniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan seterusnya, saudara. Lalu ayat 34 kata Maria kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Saudara, kasusnya Maria atau perkataannya Maria, keraguannya Maria terhadap pernyataan malaikat bahwa dia akan mengandung itu sebenarnya tidak beda dengan Zakaria yang ketika malaikat datang dan berkata istrimu akan mengandung, saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya sama. Maria belum bersuami, orang kalau belum bersuami tidak mungkin saudara hamil, betul? Saudara, di Israel zaman itu, zaman Maria, saudara, orang itu bertunangan 1 sampai 2 tahun. Disaksikan oleh tokoh-tokoh agama, diawasi oleh tokoh-tokoh agama. Supaya dalam 1-2 tahun itu tidak boleh terjadi apa-apa. Tidak boleh terjadi MBA. Tidak boleh, saudara-saudara yang terkasih. Married by accident. Nggak boleh terjadi, saudara-saudara. Dijaga. Makanya Yusuf ketika malaikat datang dan berkata, Maria hamil, dia tidak mau mencerai, dia tidak mau mencemarkan, karena kalau dia kasih tahu, Maria akan dibawa ke pinggir kota dan dilempar dengan batu. Karena itu dia kemudian diam-diam, saudara, menceraikan. Nah, Maria yang meragukan akan pernyataan malaikat itu bahwa dia akan melahirkan, tidak bedanya dengan Zakaria yang meragukan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perkataan Gabriel yang berkata bahwa istrimu Elizabeth itu akan mengandung. Karena di pikirannya Zakaria, istrinya itu nggak mungkin lagi mengandung, mandul dan sudah tua. Tapi pertanyaannya adalah kenapa Zakaria bisu dan Maria tidak bisu? Saudara jangan lupa bahwa Zakaria itu adalah imam. Imam itu lebih kuat dalam bangun hubungan dengan Tuhan. Dia lebih tahu banyak daripada Maria yang orang biasa. Karena itu teman-teman yang terkasih, kalau kita yang sudah melayani, hati-hati saudara. Kita tanggung jawabnya lebih besar, Tuhan kasih kepada kita.